Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nursaufa. Di sini saya akan membahas tentang artikel sejarah dan teori resepsi sastra Hans Robert Jauss beserta penerapannya. Perkembangan teori dari Hans Robert Jauss yang menyempurnakan suatu lingkaran dari perkembangan penelitian sastra sangat menarik untuk dibahas. Penelitian itu bermula dengan kepentingan penulis. Keterangan tentang arti suatu karya ditanyakan kepada penulisnya. Dan apabila ini tidak dapat dilakukan lagi, arti suatu karya tersebut dapat dicari pada riwayat hidup penulisnya. Kemudian dikembangkan penelitian lain yang melihat karya sebagai suatu yang berdiri sendiri, yang mempunyai maknanya sendiri. Dan ini dapat ditemui melalui analisa karya itu sendiri. Dari sini, berkembang resepsi sastra yang memang melihat adanya skema yang diberikan oleh suatu karya untuk dapat memahaminya. Tetapi untuk menemuinya, pembaca mesti menggunakan imajinasinya sendiri sehingga ia bertindak sebagai pemberi arti. Penulisan dan penelitian jurnal ini menggunakan metode deskriptif, yaitu klarifikasi mengenai suatu kejadian atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan gambaran akurat mekanisme suatu proses atau kejadian dan untuk menyimpan informasi subjek penelitian. Di sini kita akan mengetahui dan mengenal sedikit sosok Hans Robert Jauss. Hans Robert Jauss diakui sebagai tokoh pertama yang berpengaruh di dalam pengalihan pandangan kritikus sastra dari peran karya sastra ke peran pembaca. Teori sastra Jauss bergerak di antara teori sastra Marxisme dan formalisme Rusia. Teori sastra Marxisme dipandang terlalu banyak menekankan sisi fungsi sosial dan kurang memperhatikan sisi estetik karya tersebut. Di sisi lain, formalisme Rusia dianggap terlalu menekankan nilai estetik karya sastra sehingga mengabaikan fungsi sosial sastra. Jauss berusaha untuk menjembatani kedua teori sastra tersebut, yaitu menggabungkan antara sejarah dan nilai estetik sastra. Jauss dengan eksplisit mengutip kontribusi formalis Rusia yang idenya mengenai fungsi parodi dalam kelas sejarah sastra mirip dengan kontribusinya sendiri. Dari konsep ini, kemudian diturunkan sebuah 6 hubungan segitiga antara pengarang, karya, dan pembaca. Apabila pada teori Marxisme dan formalisme pembaca dianggap sebagai objek pasif, maka sebaliknya, pembaca dipandang sebagai objek aktif yang dapat menginterpretasi karya pada awal tulisan. Jauss sudah memberikan suatu isyarat bahwa penerimaan teks pembaca terlepas dari ikatan psikologis, karena penerimaan pembaca ditentukan oleh horizon harapan pembaca yang berkembang dalam suatu peristiwa historis hasil pemahaman genre, bentuk, dan tema karya yang dikenal, serta bentuk kontras antara bahasa puitik dan bahasa praktis. Dalam pernyataan Jauss itu, terdengar bahwa permasalahan psikologis bukan hal yang utama. Hal ini berbeda dengan Isser yang mengawali pernyataannya dalam kerangka fenomenologis. Menurutnya, dalam teori ini, seni fenomenologis, tekanan ide dalam mempertimbangkan sebuah karya sastra, seseorang harus mempertimbangkan tidak hanya teks nyata, tetapi juga tindakan melibatkan tanggapan untuk teks. Selanjutnya, Isser memunculkan istilah konvergensi yang dikatakan sebagai virtualitas karya sastra dari prakondisi efek-efek yang ditimbulkan karya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Heni Subdatul Hafidoh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori resepsi sastra Hans Robert Jauss. Karya sastra dianggap sebagai objek estetik yang memiliki implikasi estetik dan implikasi historis. Implikasi estetik timbul apabila teks dinilai dalam perbandingan dengan karya-karya lain yang telah dibaca. Sedangkan implikasi historis muncul karena perbandingan historis dengan rangkaian penerimaan atau resepsi sebelumnya. Dalam kegiatan membaca, terjadi proses dinamis ketika pembaca menyusun karya sastra dalam berbagai perspektif penawaran dengan pola dan pandangan skema yang berbeda. Proses yang terjadi menghasilkan puncak kesadaran responnya sendiri. Kemudian Jauss menguraikan horizon harapan yang terjadi pada diri pembaca. Menurutnya, sekalipun karya sastra itu tampak baru, tetapi sebenarnya tidak muncul seperti sesuatu yang baru dalam suatu informasi ruang hampa.
Strategi resepsi pembaca, baik isyarat bahasa maupun yang jelas, ciri-ciri umumnya yang dikenal membangkitkan memori serta emosi pembaca yang selanjutnya membuat horizon harapan. Horizon harapan itu sendiri bergerak mulai awal hingga akhir dengan berbagai proses secara utuh. Dalam meneliti karya sastra berdasarkan metode estetika resepsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkronik dan diakronik. Konsep horizon harapan yang dikemukakan oleh Jaws yang tidak menganggap adanya ruang hampa pada diri pembaca berbalikan dengan pendapat Iser yang mengakui adanya ruang hampa. Pada dasarnya, secara potensial, karya seseorang dalam perwujudan yang berbeda sudah memadai, tetapi dalam membaca sering tidak dapat menuntaskan potensi itu secara penuh. Pembaca mengisi interdeminasi atau ruang hampa ini dengan cara yang dia miliki. Ruang hampa ini sendiri bukan suatu kekurangan, tetapi merupakan kesempatan. Semakin banyak ruang hampa dalam suatu karya, maka semakin banyak pula kesempatan bagi pembaca untuk mengisinya. Masalah subjektivitas dalam memaknai suatu karya menjadi perbincangan di kalangan ahli resepsi. Pada pandangan Jaws sendiri, subjektivitas pengarang diobjektifkan dalam rangkaian spektrum pandangan publik dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam teori estetika resepsi, seperti telah dikemukakan di depan, bahwa yang menjadi perhatian umum adalah pembaca karya sastra di antara jalinan segitiga, pengarang, karya sastra, dan masyarakat pembaca. Hal ini disebabkan bahwa kehidupan historis sebuah karya sastra tidak terpikirkan tanpa partisipasi para pembacanya. Pembaca itu mempunyai peran aktif, bahkan merupakan kekuatan pembentuk sejarah. Metode estetika resepsi mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbitnya selalu mendapat resepsi atau tanggapan dari para pembacanya. Menurut Jaws, apresiasi pembaca pertama terhadap sebuah karya sastra akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan-tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Dengan cara ini pula, makna historis karya sastra akan ditentukan dan nilai estetiknya akan terungkap. Baik, demikian penjelasan tentang teori resepsi Hans Robert Jaws. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.